Halo, perkenalkan, kami kelompok G pada kelas pengantar ilmu politik. Berikut adalah hasil presentasi kami mengenai 3 ulasan dalam buku Demokrasi Damai Era Digital. Media sosial merupakan sebuah media di mana masyarakat dapat saling berinteraksi. Namun pada saat ini media sosial banyak disalahgunakan untuk menjadi ajang berpolitik yang tidak sehat, sehingga membuat kekhawatiran besar dengan hilangnya ruang publik untuk berpartisipasi politik yang sehat, yang menyebabkan masyarakat tidak mau lagi berpendapat atau melakukan. Media sosial merupakan banyak terjadinya perang informasi dan pendapat dari banyak individu di media sosial. Selain itu terkadang juga informasi pada media banyak disalahartikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan berbagai konflik di media sosial. Dan bagaimana cara ruang publik sebagai salah satu syarat demokrasi harus dijaga kesakralannya, karena perang tagar, perang informasi, dan konflik yang bersifat saling menyerang dengan kampanye negatif bahkan kampanye hitam dikhawatirkan akan membawa dampak kemuakan berpolitik. Banyak terjadinya perang informasi dan pendapat dari ruang publik bagi masyarakat dilepas dari pihak-pihak yang berusaha mengontrol, dan harus adanya kesadaran masyarakat bahwa ruang publik adalah tempat masyarakat beropini, tempat berdemokrasi secara sehat dan terbuka. Ruang publik juga harus menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk berdemokrasi, menyampaikan pendapat secara terbuka, bukan menjadi ajang mengiring opini yang tidak baik. Ruang publik bagi masyarakat dilepas dari Di era informasi ini terdapat terlalu banyak dan cepatnya penyebaran informasi yang belum jelas, termasuk informasi dalam bidang politik. Informasi-informasi ini mengalir dalam dunia maya dan menimbulkan banyak perdebatan. Dari latar belakang tersebut timbullah sebuah masalah. Penyebaran informasi dalam jumlah besar dan cepat menyebabkan masyarakat sulit untuk memfilter mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Hal ini juga yang mendasari terjadinya perang pendapat dan opini, terutama dalam bidang politik yang terjadi di dunia maya. Selain dari masalah ini adalah masyarakat harus lebih teliti dan cerdas dalam menerima informasi yang terdapat dalam dunia maya. Selain itu, masyarakat harus diimbau untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum melontarkan opini ke dalam dunia maya, terutama dalam bidang politik yang Selain dari masalah ini adalah pada era digital sekarang, kampanye bukan hanya dilakukan secara tradisional dengan membuat baliho dan sebagainya, tetapi para politisi dan calon kepala negara bisa melakukan kampanye melalui media sosial dengan ikut serta terlibat dengan aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Anak-anak muda saat ini, generasi Z dan milenial, cenderung menganggap politik merupakan urusan orang tua yang rumit dan kurang menarik, sehingga banyak dari mereka yang tidak peduli akan adanya demokrasi politik yang berjalan. Pemerintah, para politisi, dan calon kepala negara bisa melakukan pendekatan yang menyenangkan dan ikut serta dalam kegiatan anak muda. Selain itu, mereka bisa mengedukasi anak muda tentang pentingnya berpolitik dan berdemokrasi di era digital seperti media sosial ini untuk bisa memberikan saran dan pendapat mereka demi kemajuan bangsa. Pada 3 topik yang dibahas, kami menemukan persamaan yang sama, yaitu demokrasi di dalam media sosial. Pada topik 1, hilangnya ruang publik yang sehat untuk masyarakat di media sosial, karena saat ini masyarakat sudah tidak memiliki kebebasan untuk beropini dan berdemokrasi secara bebas. 2, sesat informasi di era informasi ini juga menjadikan demokrasi berpendapat masyarakat kurang dikontrol dengan baik. Bebasnya opini masyarakat mengakibatkan terjadinya berita hoax. Terakhir, pada topik 3, demokrasi ala media sosial di kontestasi politik 2019. Para calon kepala negara tidak lagi melakukan kampanyenya secara tradisional, akan tetapi sudah melalui media sosial dengan melakukan pendekatan kepada para kaum muda atau Gen Z dan milenial.